Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi di channel aku Mursilah, dan aku mau sharing video aku tentang budgeting lagi ya. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton video aku ya teman-teman. Dan ini aku langsung saja ya teman-teman, aku ini mau mengevaluasi budget aku minggu lalu di pos sayur lauk itu habis ya teman-teman. Dan minggu lalu itu aku sempat bilang bahwa kalau kebutuhan rumah tuh kemungkinan nggak akan terpakai karena semua stoknya tuh masih ada di rumah, dan ternyata itu memang terpakai teman-teman. Dan itu untuk tambal sulam untuk sayur lauk ya teman-teman, karena di minggu ini aku itu nggak masak teman-teman ya. Aku lagi malas masak gitu, soalnya aku nggak punya dapur teman-teman. Kondisi dapur aku itu membuat aku malas untuk memasak, dan sekarang ini lagi dibuatkan dapur sama Pak Tukang teman-teman. Jadi aku mana budget yang masih ada gitu, aku pakai aja beli sayur lauk gitu teman-teman. Jadi agak berantakan budgeting aku minggu kemarin itu. Dan seperti biasa teman-teman, ini hasil evaluasi aku itu mau aku masukkan ke saving challenge aku ya teman-teman. Dan ini untuk budget jajan anak-anak itu juga terpakai ya teman-teman, karena aku tuh ya males masak, males bikin cemilan gitu, jadi berimbaslah ke semua budget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sekarang aku mudah-mudahan seminggu ke depan itu dapur aku selesai dibuat ya teman-teman, karena memang baru memulai membuat dapurnya Pak Tukangnya gitu. Dan itu tuh ada extra income ya teman-teman. Selama seminggu kemarin tuh aku dapat 135 itu di luar dari Pak suami ya teman-teman. Dan tapi mungkin untuk hari-hari ke depan mungkin aku nggak akan dapat extra income lagi teman-teman, soalnya aku berpikir aku terlalu kehabisan waktu gitu kalau harus mengerjakan ini itu gitu. Aku jadi kehabisan waktu untuk bermain sama anak-anak gitu teman-teman. Jadi aku ini perbaiki saja budgeting aku, gimana supaya cukup tanpa harus mencari income tambahan lagi gitu teman-teman. Dan itu sisa budget kemarin aku masukin aja ke saving challenge aku ya teman-teman. Dan juga extra income aku itu aku masukin ke saving challenge aku semuanya teman-teman, karena ini sudah lama nggak aku isi ya teman-teman. Soalnya memang gitu untuk tambal sulam kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, karena suamiku kan juga lagi sepi gitu jualannya. Jadi sekarang ini aku bisa masukin lagi ke saving challenge. Dan itu untuk 10 ribuannya itu juga ada sebanyak 5 lembar ya teman-teman. Aku masukin aja semuanya. Dan untuk challenge yang 20.000 itu ternyata enggak semuanya nominalnya 20.000 ya teman-teman. Karena apa? Karena aku itu suka tuker-tuker gitu, dan aku tuker gitu terus lupa mengembalikannya gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini tuh sudah yang penting sesuai nominalnya gitu. Dan itu ada sebanyak 70.000 ya teman-teman. Aku isikan di situ semuanya di saving challenge yang 20.000. Ada pecahan 5.000 nya satu, dan
20.000-nya satu, jadi 70.000, dan itu kan tidak genap, jadi aku warnainya separuh ya teman-teman. Dan untuk challenge yang 100 lembar itu sudah lama juga aku nggak isi teman-teman, karena emang nggak ada sisanya. Dan untuk tabungan-tabungan yang lain seperti tabungan pendidikan itu juga aku nggak isi dulu ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku itu setelah aku evaluasi gitu teman-teman, ternyata cara aku budgeting itu masih agak kurang bener ya teman-teman. Aku mencampur adukan antara kewajiban dan juga kebutuhan gitu. Jadi aku merasa kalau yang dikasih Pak suami itu kayak kurang terus gitu. Terus aku evaluasi, ternyata memang kurang kalau untuk harus memenuhi kewajiban juga. Kewajiban itu ya seperti bayar cicilan atau hutang gitu ya teman-teman. Dan sekarang itu kami memang masih harus membayar hutang gitu setiap bulannya, dan menurut aku itu cukup besar sih teman-teman, dimana sebulannya itu harus membayar 670. Itu dulu waktu ngambil hutang itu ya teman-teman dalam keadaan darurat, soalnya mau bangun rumah gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini dia rincian kebutuhan kewajiban keluarga aku. Itu ada cicilan 670 dan listrik. Sekarang listrik aku masukkan ke kewajiban ya teman-teman, jadi itu aku ambilkan dari gaji bulanan aku gitu. Ada PDAM, iuran KK, SPPAD, arisan, les dan ngaji juga aku masukkan ke kewajiban, dan aku yang tanggung ya teman-teman. Dan untuk poin yang kedua itu kebutuhan lah. Yang untuk kebutuhan itu aku usahakan cukup dari Pak suami ya teman-teman. Ya gimana ya, ini kan memang harus bagi tugas gitu, dimana penghasilan saya harus mengcover kewajiban, dan penghasilan Pak suami harus mengcover kebutuhan kami sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi kebutuhan di sini itu aku hanya untuk beras, sayur lauk, untuk gas, kebutuhan rumah, jajan atau saku anak-anak gitu ya teman-teman, dan juga kuota dan lain-lain itu ya opsional aja ya teman-teman, sesuai kebutuhan aja gitu. Dan kalau aku hitung per bulan kan, beras itu aku budgetkan 300.000 teman-teman. Untuk sayur lauk kalau tiap harinya 20.000 berarti sebulan kan 600.000. Untuk gas itu 80.000, kebutuhan rumah 200.000, jajan anak atau saku anak untuk sekolah itu ya teman-teman 250.000. Untuk kuota 120.000 untuk 2 HP ya teman-teman. Dan untuk lain-lain itu 50.000 itu bisa untuk sedekah atau apa aja lah ya teman-teman. Dan untuk poin yang dan itu untuk totalnya itu ada 1.600.000 ya teman-teman. Dan itu insya Allah di cover sama Pak suami gitu. Dan yang poin yang ketiga itu ada tabungan ya teman-teman. Tabungannya itu aku untuk alokasikan untuk 3 tabungan aja yang sifatnya wajib ya teman-teman. Itu ada dana darurat 100.000, dana pendidikan 150.000 untuk 2 anak ya teman-teman. Dan untuk tabungan CHT itu aku budgetkan 50.000. Itu aja ya teman-teman, dan totalnya ada 300.000. Semoga dengan aku memperbaiki budgeting aku itu aku nggak merasa keteteran gitu ya teman-teman, dalam membantu mencari uang gitu. Karena kan aku harus lebih memperhatikan anak aku yang kecil itu, sekarang kayaknya harus lebih diperhatikan ya teman-teman. Dan mohon maaf ini tuh ada suaranya gemuruh ya teman-teman, karena aku tuh di atas rumah waktu
voice over gitu, karena kalau di bawah itu emang benar-benar nggak bisa ya teman-teman, soalnya ada Pak Tukang juga yang sedang menggarap membuat dapur gitu di rumah aku. Jadi aku putuskan untuk di atas rumah aja, semoga suara saya itu bisa tetap terdengar baik oleh telinga-telinga teman-teman yang baik, yang teman-teman yang istimewa di sana ya. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Dan kita langsung masuk ke budgetingnya ya teman-teman. Ini tuh budgeting minggu ketiga aku di bulan Juli ya teman-teman. Dan seperti yang tadi aku jelaskan, budgeting mingguan aku saat ini aku hanya budgetkan untuk kebutuhan saja ya teman-teman. Jadi itu ada beras itu 75.000, sayur lauk 150.000, itu udah termasuk camilan untuk anak ya teman-teman, dan kebutuhan rumah 50.000, untuk gas 20.000, kuota 30.000, dan saku anak itu aku budgetkan 62.000 untuk 2 anak ya teman-teman, karena mulai minggu depan ini kan sudah masuk sekolah gitu, jadi itu untuk uang sakunya. Dan untuk lain-lain 13.000. Dan untuk totalnya itu semuanya 400.000 ya teman-teman. Dan ini tuh uangnya ada sebesar 500.000 ya teman-teman. Itu yang 300 dari Pak suami, yang 200-nya itu aku ambil tabungan ya teman-teman. Aku harus mengeluarkan tabungan aku saat ini karena emang untuk mencukupi kebutuhan ya teman-teman, nggak apa-apa. Dan mohon maaf ini tuh uangnya nggak sesuai ya teman-teman, soalnya aku belum sempat merecehkan uang gitu, jadi aku gabung-gabungkan aja. Tapi setelah ini tuh aku nanti mau sekalian belanja, mau sekalian menukarkan uangnya ya teman-teman. Jadi sementara ini aku gabung-gabungkan aja dulu, dan sisa 100.000 itu untuk aku jaga-jaga ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang sudah mau subscribe, nge-like, komen positif, aku ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.